Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Azahra dengan NIM 12211925512 dari kelas 5C Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang pertama, apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data untuk memahami suatu fenomena atau membuat keputusan yang didasarkan pada data tersebut atau yang tersebut dengan penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh statistika itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu yang pertama statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif itu membahas tentang cara penyajian data agar mudah dimengerti oleh para pembaca. Biasanya penyajian datanya itu dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik. Setelah itu statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini membahas tentang bagaimana sih cara pengolahan data yang akan dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik yang akan kita bahas. Nah, parametrik dan non-parametrik. Nah, teman-teman pasti bertanya kan sih kita akan menggunakan statistika parametrik dan non-parametrik. Untuk statistika parametrik, skala datanya adalah rasio atau interval. Nah, kalau non-parametrik itu skalanya nominal dan ordinal. Nah, kalau parametrik itu syarat wajibnya data harus berdistribusi normal, sedangkan non-parametrik itu tidak berdistribusi normal. Jadi saat data tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Data rasio atau interval yang berdistribusi normal ia diuji dengan uji parametrik. Nah, apa itu statistika parametrik? Statistika parametrik itu adalah metode analisis data yang digunakan ketika data memenuhi asumsi tertentu, teman-teman, mengenai distribusi populasi. Analisis parametrik itu didasarkan pada parameter seperti rata-rata dan varians, yang biasanya itu membutuhkan data yang berdistribusi normal atau sebaran datanya normal, dan varians datanya itu homogen. Selanjutnya, apa itu statistika non-parametrik? Nah, statistika non-parametrik itu adalah cabang dari statistika yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu untuk data populasi. Nah, metode ini biasanya digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi yang diperoleh oleh statistika parametrik, atau ketika data itu berskala nominal atau ordinal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, statistika non-parametrik ini lebih fleksibel dibandingkan statistika parametrik karena tidak terikat pada parameter seperti rata-rata atau varian. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah menyinggung tentang skala data. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis skala data dan contohnya. Nah, di sini ada skala rasio. Skala rasio itu artinya bersifat absolut atau mempunyai angka 0 mutlak. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan. Kenapa berat badan dan tinggi badan itu disebut memiliki nilai 0 mutlak? Karena tinggi badan itu paling tidak atau paling kecilnya ya, itu 0 teman-teman. Nah, tidak ada berat badan yang negatif hasilnya. Sama seperti dengan berat badan. Nah, selanjutnya skala interval. Skala interval ini tidak bersifat absolut dan dapat memiliki nilai negatif. Contohnya, nilai ujian interval anak nih, misalnya dari 0 sampai 100. Nilai ujian itu juga termasuk ke dalam skala interval karena dia memiliki rentang, seperti di contoh ini tadi. Nih, misalnya anak ujian ya kan. Nah, ujian anak itu nilainya dari 0 sampai 100, yaitu memiliki rentang. Selanjutnya, skala nominal ini data berbentuk kategori namun tidak memiliki tingkatan atau strata seperti jenis kelamin, agama, dan hobi. Misalnya nih, kita mengumpulkan data jenis agama. Misalnya ada Hindu, agama Buddha, agama Islam. Nah, itu kan tidak memiliki kasta ya, kayak agama Hindu 1, agama Islam 2, agama Kristen 3, dan lain-lain. Karena dia tidak memiliki kasta atau tidak ada yang lebih tinggi walaupun di situ ada 1, 2, 3, 4 angkanya. Nah, selanjutnya skala ordinal, yaitu data yang berbentuk kategori dan memiliki tingkatan atau strata. Ini kebalikan dari skala nominal tadi ya teman-teman. Nah, contohnya itu biasanya jika kita mengumpulkan data dengan kuesioner atau angket itu menggunakan skala Likert. Skala Likert itu contohnya misalnya
kurang, cukup, baik, sangat baik. Masing-masing itu diberi angka. Misalnya kurang itu disimbolkan dengan angka 1, terus cukup angka 2, baik angka 3, dan sangat baik angka 4. Nah, itu termasuk ke dalam skala ordinal. Nah, selanjutnya analisis data. Tadi ada perbedaan dua rata-rata skala rasio atau skala interval. Nah, di uji parametrik itu berdistribusi normal atau bisa menggunakan uji T. Non-parametrik berdistribusi tidak normal, bisa menggunakan uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Selanjutnya perbedaan dua rata-rata skala ordinal. Perbedaan dua rata-rata skala ordinal itu masuk kepada non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Selanjutnya, perbedaan lebih dari dua rata-rata skala rasio atau interval. Nah, di parametrik itu berdistribusi normal bisa menggunakan analisis varian atau ANOVA. Nah, non-parametrik itu tidak berdistribusi normal, bisa masuk ke dalam uji Kruskal-Wallis atau Friedman. Nah, selanjutnya perbedaan dua rata-rata skala ordinal. Perbedaan dua rata-rata skala ordinal di non-parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis atau uji Friedman. Nah, perbedaan dua rata-rata skala nominal itu non-parametrik menggunakan uji chi-square atau chi-kuadrat atau uji Cochrane. Perbedaan multivariat lebih dari satu, data rasio atau interval, parametrik menggunakan di parametrik berdistribusi normal dan perlakuannya MANOVA, teman-teman, atau perlakuan dua Hotelling. MANOVA itu panjangannya adalah multivariat atau multivariate analysis of variance. Nah, kalau perbedaan multivariate data nominal atau ordinal ini menggunakan uji non-parametrik ya teman-teman. Selanjutnya, penelitian pengaruh variabel terhadap variabel lain, data rasio atau interval. Nah, kalau datanya nominal ini langsung menggunakan regresi logistik ya. Kemudian penelitian hubungan antara variabel, ya kalau variabel bebas dan variabel terikatnya hanya satu ya skalanya, yaitu rasio atau interval menggunakan korelasi Pearson. Parametrik dia berdistribusi normal atau regresi, non-parametrik berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh uji statistik parametrik. Di sini ada 4. Yang pertama, uji T-student. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Contohnya, membandingkan rata-rata skor ujian antara dua kelas. Nah, selanjutnya ada uji ANOVA, Analysis of Variance. Nah, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Contoh, membandingkan hasil belajar siswa dari 3 metode pengajaran yang berbeda. Misalnya, ada metode pengajaran dari visual, non-visual, audiovisual. Nah, selanjutnya, uji regresi linear. Itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian, atau bisa dengan kefokusan anak. Setelah itu, uji korelasi Pearson itu digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Contohnya mengukur hubungan antara tinggi badan dan berat badan seperti tadi. Ini adalah contoh uji statistika parametrik. Selanjutnya, contoh uji statistika non-parametrik. Nah, yang pertama ada uji Mann-Whitney. Digunakan untuk membandingkan median antara dua kelompok independen. Contohnya membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara dua toko. Kalau disambungkan dengan anak usia dini, itu bisa membandingkan kepuasan wali murid terhadap dua sekolah, misalnya seperti itu. Selanjutnya, uji Wilcoxon-Signon-Rank digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berhubungan atau berpasangan. Contohnya membandingkan skor sebelum dan sesudah pelatihan, atau skor sesudah dan sebelum anak ketika menggunakan media pembelajaran. Nah, uji Kruskal-Wallis digunakan untuk membandingkan median lebih dari dua kelompok independen. Contohnya membandingkan tingkat keberhasilan 3 jenis APE, alat permainan usia dini. Nah, uji chi-square itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategori. Contohnya menguji apakah jenis kelamin itu mempengaruhi preferensi cara mengajar. Nah, selanjutnya uji Spearman-Rank correlation itu digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal. Contohnya mengukur hubungan antara
antara peringkat kepuasan kerja dengan produktivitas. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai statistik parametrik dan non-parametrik. Jadi teman-teman bisa gunakan statistik parametrik jika data itu memenuhi asumsi distribusi normal dan menggunakan skala interval atau rasio. Nah, pilih statistik non-parametrik jika data tidak memenuhi asumsi distribusi berskala ordinal atau nominal, atau jika data memiliki banyak outlier. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.